Nusantara zaman dahulu merupakan pusat agama Hindu dan Buddha. Hal ini dibuktikan dengan berbagai macam artefak yang ditemukan di beberapa lokasi. Ada dua dinasti yang pernah berjaya di Indonesia, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Dinasti Sanjaya adalah dinasti yang memiliki corak Hindu dan dikenal sebagai pendiri kerajaan Mataram kuno. Dinasti Sanjaya didirikan pada tahun 132 Masehi dengan peninggalannya yaitu Candi Prambanan. Faktor pemersatu dinasti Sanjaya dan Sailendra adalah pernikahan Rakai Pikatan Raja Medang ke-7 sekitar tahun 847 sampai 855 Masehi yang sangat berpengaruh pada agama Hindu di kerajaan Mataram. Selanjutnya terdapat dinasti Sailendra yang berkuasa di kerajaan Mataram kuno. Pada abad ke-8 hingga ke-9 dan menganut agama Buddha Mahayana, salah satu peninggalan dinasti ini ialah Candi Borobudur. Nama Sailendra artinya penguasa gunung yang memiliki makna Saila Raja dan digunakan di daerah Funan untuk menunjukkan penguasa gunung. Raja Wisnu merupakan raja pertama dinasti Sailendra. Dari sisi kehidupan sosial, dinasti Sailendra sudah mengenal bergotong royong. Hal ini dibuktikan pada bangunan terbesar dan megah yang pernah dibangun oleh masyarakatnya pada saat itu, yaitu Candi Borobudur, karena dalam proses bangunannya hanya melibatkan sedikit orang. Candi Borobudur dibangun pada sekitar abad 8 sampai 9 Masehi pada zaman keemasan dinasti Sailendra. Setelah berfungsi sekitar 2 abad, candi ini kemudian ditinggalkan oleh penganutnya dan ditemukan kembali pada tahun 1814. Komplek Candi Borobudur telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia pada tahun 1991 karena memiliki nilai-nilai universal luar biasa. Selanjutnya, upaya pelestarian tidak hanya dilakukan pada Candi Borobudur, tetapi juga meliputi kawasan di sekitarnya yang pada tahun 2008 telah ditetapkan menjadi kawasan strategis nasional melalui peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional. Borobudur adalah kawasan yang melingkupi Candi Borobudur sebagai pusatnya, dengan lingkungan geografis dikelilingi oleh gunung-gunung seperti Gunung Merapi, Merbabu, Sumbing, Sindoro, Andong, serta perbukitan Menoreh. Di dalamnya mengalir sungai-sungai besar, yaitu Sungai Progo, Elo, Tangsi, Pabelan, Sileng, dan anak-anak sungai lainnya. Dalam kawasan ini terdapat interaksi antara manusia dan lingkungannya sehingga terlahir beragam kebudayaan yang di antara lain terwujud dalam tata pengolahan lahan pertanian, tata kehidupan masyarakat, dan nilai-nilai tradisi budaya lokal. Selain menjadi aset pusaka, Candi Borobudur juga menjadi salah satu daya tarik wisata utama di Indonesia. Kegiatan pariwisata berkembang sejak tahun 1980-an dengan pusat kegiatan di kawasan Candi Borobudur. Kini, tak hanya candinya saja, wisatawan yang datang mulai tertarik untuk menjelajah desa-desa di sekitar Candi Borobudur yang masuk dalam kawasan Saujana Pusaka Borobudur. Di Kecamatan Borobudur, terutama di sekitar Candi Borobudur, permukiman juga berkembang semakin banyak. Akibatnya, terjadi perubahan fungsi lahan yang dulunya sawah menjadi permukiman dan fasilitas jasa wisata. Candi-candi yang ditemukan di kawasan Borobudur didirikan oleh penguasa atau raja yang memerintah pada masa itu, yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan keagamaan agar terjadi keselarasan antara makrokosmos dan mikrokosmos. Terdapat 3 candi Buddha di wilayah Kabupaten Magelang, yaitu Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon.
menurut penafsiran para ahli merupakan satu rangkaian dalam prosesi pemujaan. Karena lokasinya terletak dalam satu garis lurus, sehingga pada masa lalu ketiga candi tersebut tidak dapat dipisahkan baik dari sejarah pembangunannya maupun pemanfaatannya. Pada gerbang utama marga terdapat pendopo yaitu Sugeng Rawu, yang artinya selamat datang. Pendopo ini menjadi fasilitas pengunjung untuk mengakses gerbang masuk ke area Candi Borobudur. Fasilitas lain terdapat lampu hingga kursi taman dan gazebo sebagai tempat pengunjung duduk dan istirahat di beberapa titik di area Taman Lumbini dan marga utama. Nama Lumbini diambil dari sebuah taman tempat di mana Buddha dilahirkan. Namanya yang terkenal dan unik, kemudian diapresiasi menjadi sebuah nama taman di kawasan wisata Candi Borobudur. Rumput di Taman Lumbini sangat rapi dan terawat dengan baik. Pada beberapa bagian taman terdapat pepohonan yang rimbun, podium, lengkap dengan taman air dan berbagai pohon buah. Taman Lumbini ini juga kerap dipilih untuk penyelenggaraan setiap acara besar. Manohara Hotel adalah satu-satunya penginapan yang berada di area Candi Borobudur. Memiliki 5 kamar, berdesain kontemporer Jawa. Manohara Hotel mudah diakses dengan berjalan kaki beberapa menit dari candi. Manohara Hotel juga memiliki 5 bangunan, pondok dari kayu yang menyatu dengan alam. Terletak di ujung barat Candi Borobudur dan diberi nama Dagi Abhinaya karena terletak di Bukit Dagi. Manohara Resto adalah satu-satunya restoran di sekitar area Candi Borobudur, menyediakan 80 hingga 200 kursi. Taman Gunadarma merupakan lahan terbuka di arah barat daya area candi. Dengan luas kurang lebih 2,2 hektar, terdapat 2 pohon besar yang langka. Sumbangan Perhimpunan Fusing Yogyakarta yang dikenal memiliki nilai religius karena pohon ini merupakan tempat bertapanya Buddha Siddhartha Gautama. Pohon ini bernama pohon Bodhi. Pohon Bodhi diyakini sebagai lambang dari pohon kehidupan dan dihormati sebagai pencerminan keagungan Sang Buddha. Pada saat ini tidak banyak fasilitas yang terdapat pada area Taman Gunadarma. Hanya terdapat lahan terbuka dengan rumput pendek dan 2 pohon Bodhi atau pohon ara suci, sejenis pohon beringin besar yang cukup istimewa.
adalah museum arkeologi yang bertujuan untuk pelayanan atau fasilitas informasi pengetahuan tentang Candi Borobudur dari berbagai sudut pandang, diantaranya sejarah, arsitektur, agama, filsafat, seni, dan aspek ilmu lainnya. Dibangun dengan gaya arsitektur tradisional Jawa, museum ini menampilkan relief Karmawi Bangga yang terukir pada kaki tersembunyi Borobudur, beberapa blok batu yang terlepas, temuan artefak arkeologi di sekitar Borobudur, struktur arsitektur, serta dokumentasi proyek pemugaran besar-besaran yang dibantu oleh UNESCO. Beberapa temuan purbakala juga disimpan di museum ini, seperti guci, periuk, dan wadah tanah liat yang ditemukan di sekitar Candi Borobudur saat proyek pemugaran berlangsung. Salah satu koleksi penting adalah arca kepala Buddha berukuran besar dari abad ke-9 yang ditemukan di Selomerto. Di museum ini terdapat patung Buddha yang belum selesai dan menjadi salah satu highlight yang ada di Museum Borobudur. Rumornya patung tersebut merupakan isi dari stupa terbesar yang ada di puncak Borobudur. Tahun 1886, seorang ahli dari Belanda tidak sengaja menemukan bagian Candi Borobudur yang sengaja dikubur dan disembunyikan di bawah tanah selama 1000 tahun di kedalaman sekitar 2 meter sampai 2,5 meter. Pendapat yang banyak didukung oleh para ahli menyebutkan Candi Borobudur terpaksa mengorbankan lantai kaki dan dinding berisi 160 panel relief yang menggambarkan adegan sutra Karmawi Bangga untuk ditutup dengan blok batu sebesar 15 meter guna untuk memperkuat kaki candi karena adanya bahaya pada tubuh Candi Borobudur di saat akhir pembangunan. Museum Kapal Samudra terletak di komplek area Taman Wisata Candi Borobudur dan diresmikan oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Profesor Dr. Alwi Suhab pada tanggal 31 Agustus 2005. Museum ini adalah sebuah upaya pengembangan yang kreatif karena merupakan
merupakan replika kapal dari salah satu relief Candi Borobudur, yaitu Jataka Avadana Panin 86 yang dilengkapi dengan layar dan cadik sebagai penyeimbang kapal sekaligus penahan ombak. Museum ini berisi kapal samudra raksa, koleksi benda-benda bersejarah, dan video dokumentasi ekspedisi samudra raksa. Terdapat wahana baru, yaitu sinema interaktif Tualangan Raka yang diputar pada LED dengan animasi 3 dimensi. Misi museum tersebut yaitu membangkitkan kembali semangat dan budaya bahari bangsa Indonesia. Bukit Dagi juga menjadi jujukan untuk menikmati pemandangan matahari terbit atau sunrise. Bukit ini memiliki suasana alam yang begitu indah dan udara yang sejuk dan asri dengan hamparan pohon pinus di sekeliling bukit. Dagi Abinaya juga terdapat beberapa pendopo dan penginapan, serta fasilitas pendukung seperti kamar mandi dan lahan lainnya, dengan fasilitas lengkap yang memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi para pengunjung ketika menginap. Bukit Dagi merupakan satu-satunya bukit yang berada di komplek Candi Borobudur yang memiliki ketinggian 275 meter. Bukit Dagi terletak di sebelah barat laut Candi Borobudur. Layaknya mercusuar, tempat pengamatan lautan yang luas dari bangunan yang khusus dibuat dengan ketinggian tertentu, di mana raja pada masa itu menuangkan ide-ide hasil pemikiran dalam menyusun strategi, sekaligus mengawasi proses pembangunan Candi Borobudur. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwa Candi Borobudur merupakan situs warisan dunia di Indonesia yang kaya akan sejarah sejak abad ke-16 hingga ke-18, situs budaya dan sejarah yang signifikan dengan sejarah interaksi manusia dan pertukaran budaya yang kaya. Kawasan ini juga memiliki sejumlah situs tua dan arkeologi klasik yang dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Kawasan ini juga memiliki 34 situs arkeologi pada zaman Hindu-Buddha. Kawasan ini juga mencakup provinsi Barat, Utara, Timur, Boyolali, dan Selatan yang semuanya merupakan bagian dari kawasan.